Berlatar dimensi lain, di mana kita diperlihatkan pertarungan antara dua kakek tua bernama Song Yu dan Changdi, di mana Song Yu ingin menghentikan rencana sesat Changdi untuk menguasai dunia. Menurutnya, dunia ini hanya sementara reinkarnasi harus ada. Namun, Changdi menolaknya karena menurutnya, rencana Song Yu itu terlalu berlebihan dan terkesan ambigu. Mendengar penolakan dari Changdi, Song Yu tidak punya pilihan selain bertarung. Tidak ingin melihat dunia dihancurkan begitu saja di tangan Changdi, Song Yu kemudian mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Melihat ini, Changdi tidak mau kalah. Dia juga mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Setelah pertarungan yang mengerikan itu, Song Yu melihat mangkuk reinkarnasi tidak bisa menahan jiwanya. Dia juga merasa hidupnya diambang kematian. Namun tiba-tiba sosok jiwa melayang di udara. Setelah didatangi, Song Yu melihat jiwa itu adalah seorang pemuda yang ternyata dia adalah MC kita bernama Su Wuju. Su Wuju pun terkejut kenapa dia tiba-tiba ada di sini. Namun, Song Yu menjelaskan bahwa dia sudah wassalam dan jiwanya melayang di sini. Song Yu juga menawarkan kepada Su Wuju sebuah mangkuk reinkarnasi, yang dimana mangkuk ini dapat membangkitkan jiwanya yang telah mati. Mendengar perkataan dari Song Yu, Su Wuju terkejut. Dia juga teringat bahwa dia wassalam karena menyelamatkan seorang anak yang tenggelam. Tidak mau mendengar banyak basotan dari Su Wuju, Song Yu memberikan teknik pedang dan ramuan pil yin yang kepada Su Wuju. Setelah menerima semua wasiat dari Song Yu, Su Wuju tidak punya cuan untuk membayarnya. Dia juga tiba-tiba melihat tubuh Song Yu perlahan menghilang. Namun, Song Yu menjelaskan bahwa jiwanya sudah terluka cukup parah dan tidak bisa bereinkarnasi. Maka dari itu, dia memberikan kesempatan reinkarnasi ini kepada Su Wuju. Setelah kebangkitannya, Su Wuju terkejut. Dia sudah berada di sebuah kamar. Dia juga melihat seorang wanita bernama Ling Qingqi duduk di sampingnya. Ling Qingqi juga menawarkan sesuatu asu kepada Su Wuju. Namun tiba-tiba, pemimpin keluarga Qin bernama Qin Pengsa mendobrak pintu. Dia juga memarahi Su Wuju karena tidak bertanggung jawab atas pernikahannya dengan putrinya dan melakukan tindakan keterlaluan. Ling Qingqi juga menambah masalah ini dengan berpura-pura menangis. Dari sini, Su Wuju tahu bahwa dia sudah dijebak. Malam itu ternyata pernikahan putri keluarga Qin, di mana banyaknya para undangan membawakan seserahan pernikahan. Namun, tiba-tiba Su Wuju terlempar keluar dan tersungkur. Melihat ini, para undangan yang hadir terkejut. Mereka juga merasa aneh dengan semua ini. Salah satu undangan juga mengetahui bahwa Su Wuju melakukan tindakan aneh di hari pernikahannya ini. Tetapi Su Wuju menolak semua tuduhan itu dan dia merasa dirinya dijebak. Di tengah percakapan mereka, datanglah seorang putri keluarga Qin yang merupakan calon istri Su Wuju. Melihat ini, Su Wuju merasa terpesona. Namun, tiba-tiba ya, itu ternyata penari istana, yang dimana istri asli Su Wuju berada di belakangnya. Setelah kedatangan istrinya yang bernama Qin Qingmu, Su Wuju berlutut dan ingin memberikan penjelasan. Melihat ini, semua orang yang hadir merasa Su Wuju akan digampar dan pernikahannya akan dibatalkan. Namun, tiba-tiba
Ya, ternyata King Mo tidak menggamparnya. Sebaliknya, dia merasa prihatin kepada Su Wujo. Dia kemudian membawa Su Wujo pulang. 原主啊，原主，这么冷。 Namun, mereka tiba-tiba dihadang seorang pemuda kekar bernama Sisan. Sisan kemudian menantang Su Wujo untuk baku hantam di kompetisi keluarga besar kota Lin'an. Dia juga mengatakan, jika Su Wujo kalah, maka dia harus meninggalkan King Mo dan menyerahkannya kepada abang-abangannya. Mendengar perkataan Sisan, sebenarnya Su Wujo tidak mau. Namun, Sisan terus-menerus mengomporinya. Tak mau kupingnya panas akibat perkataan yang terus dilontarkan Sisan, Su Wujo akhirnya menerima tantangannya. 因为肯觊觎我女儿，你的挑战。好，好，走吧，我们回家。 Keesokan paginya, Su Wujo menghadap Qin Pengsa. Di sini, Qin Pengsa sangat marah karena tindakan Su Wujo tadi malam. Dia juga mengatakan bahwa tindakannya ini telah mencoreng kepercayaan yang diberikan ayahnya. Namun, Su Wujo tidak mengambil pusing dengan perkataan mertuanya itu. Dia berjanji akan bekerja keras dan menjadi kuat. Namun, Qin Pengsa membantah semua janji yang diutarakan Su Wujo. Dia juga mengatakan bahwa Su Wujo telah mencuri senjata keluarga Qin dan menggadaikannya untuk menyewa ciwi-ciwi. Bahkan, dia juga mengatakan buku latihannya dijadikan tisu toilet. Tak mau masalah ini berlarut-larut, King Mo kemudian meredam emosi ayahnya itu. Dia juga mengatakan kepada Su Wujo untuk membatalkan pertarungannya dengan Sisan. Mendengar perkataan dari King Mo, Su Wujo sangat terkejut. Dia merasa dirinya sangat siap untuk bertarung. Namun, King Mo bersikeras untuk membatalkan pertarungan itu karena menurutnya kekuatan Su Wujo sangat lemah. Namun, Su Wujo terus merayu King Mo. 老婆，你不要害羞嘛。 Melihat Su Wujo yang sangat keras kepala, Qin Pengsa menyuruhnya untuk mengasingkan diri dan harus berlatih seni bela diri. Setelah kepergian Su Wujo, Qin Pengsa sangat menyesal kepada King Mo karena telah membalas kebaikan ayah Su Wujo dengan cara menikahkannya. Namun, King Mo merasa semua ini sudah terjadi dan tidak perlu dibahas lagi. Dia tidak lagi mengkhawatirkan semua masalah ini. Namun, dia lebih khawatir dengan senjata niat pedang milik keluarga Si dan Li. Menurutnya, mereka sangat ikut campur dengan bisnis keluarga Qin. Betul saja, di sela perbincangan King Mo dengan ayahnya, seorang kakek tua datang dan melaporkan bahwa keluarga Si dan Li membuka lapak senjata di depan rumahnya. Sesampainya di TKP, King Mo dan ayahnya melihat lapak senjata keluarga Si dan Li dari atas gedung. Banyak para penduduk tertarik melihat lapak senjata ini. Kemudian salah satu S3 marketing dari keluarga Si dan Li mengatakan bahwa pedang ini sangat tajam dan kuat. Mendengar perkataan dari S3 marketing itu, para penduduk merasa dibodohi dan tidak percaya. Namun, salah satu keluarga Si membuktikan kemampuan pedang itu di depan mereka. 好嘞，各位快别急啊，我来，一寸长。 Melihat kengerian dari pedang itu, Qin Pengsa merasa terkejut dan tidak tahu bagaimana keluarga Si dan Li menemukan master pedang seperti itu. Melihat keterkejutan dari ayahnya, King Mo menyuruhnya untuk mencari master niat pedang. Namun, Qin Pengsa menolaknya karena menurutnya di kota Lin'an ini tidak ada sebiji orang pun yang dapat menggunakan niat pedang. Di sisi lain, Su Wujo mendengar semua percakapan mereka. Dia juga teringat gulungan pedang yang diberikan Song Yu sebelumnya. Maka dari itu, dia merasa tubuhnya juga memiliki niat pedang. 我身上就拥有剑意啊！ Sementara itu, kelompok Qin Pengsa berjalan memasuki gerbang. Namun, tiba-tiba jadi, bagaimana cerita selanjutnya dari Su Wujo? Oke, kita tunggu aja di part selanjutnya. Bye-bye.